Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa agar pelaksanaan pembelajaran kita pelajaran oke menjadi pelajaran manfaat. Doa, silakan. Persiapan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban Wa bil islami dinina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan pelajaran yang sama, bab yang berbeda. Kemarin kita membahas tentang masalah minuman, bahas makanan dan minuman yang lain. Kita sekarang bahas masalah minuman apa ini? Halal dan haram. Ada tahu minuman halal? Yang sama tahu apa? Satu, air putih. Yang kedua, susu. Yang ketiga, teh. Ini kok kan ini kalau difokuskan ke Sekarang kita akan membahas tentang masalah minuman halal dan haram. Satu, yang sama tahu apa minuman halal? Sering kita minum apa? air Air putih. putih. Yang kedua, Susu. yang ketiga, Teh. empat, Kopi susu. kopi susu. Lima, Jus. jus. Sering kita tahu bahwa jus adalah merupakan minuman yang menyehatkan dan halal. Sekarang kita fokus pembelajaran berikutnya. Dan lihat ini semua. Jeleng-jeleng. Nah, ini yang sama sebut tadi. Ini adalah namanya jus. Jus kopi. Dan ini semuanya minuman yang keren, yang sekarang populer di kalangan kita semua. Yang tiga, nah ini kopi dan teh. Sekarang banyak kafe-kafe yang menyajikan kopi dan teh. Yang kita bahas adalah minuman yang halal dulu. Sebenarnya harus tahu, harus kenal dulu mana sih yang halal, mana sih ciri-cirinya, sebenarnya harus tahu. Selanjutnya yang kita bahas adalah minuman halal. Minuman halal adalah minuman yang oleh syariat Islam diperbolehkan untuk dikonsumsi, diminum, dinikmati, namanya konsumsi. Adapun yang dimaksud dengan minuman haram adalah jenis minuman yang boleh, yang oleh syariat dilarang. Jadi nggak boleh. Kalau kita mengkonsumsi minuman yang haram itu akan jadi bahaya. Tapi kita bahas yang pertama adalah minuman yang halal. Ada banyak minuman halal dan haram untuk dikonsumsi. Selanjutnya kita lihat di tampilan selanjutnya yaitu tentang masalah nah ini contoh minuman halal. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu minum teh. Tadi saya sebutkan ya, teh. Yaitu juga sekarang menjadi minuman kesehatan atau disebutkan teh hijau. Selanjutnya minum kopi. Nah, kopi ya, suka kopi angkat tangan. Ada? Ada, alhamdulillah. Saya juga ngopi. Minum susu dari kambing, sapi, unta, dan kerbau. Jadi susu itu manfaat sekali, tidak akan membahayakan semua orang. Air nira yang belum terlampau matang sehingga tidak mengandung alkohol. Cuma sampean tahu sekarang ada air tape juga. Air tape atau gadek, ya, air tape hitam.
Kalau diendapkan selama 2 bulan 3 bulan itu akan menyebabkan mabuk. Kalau 1 hari 2 hari enggak, cuma mengangkatkan tubuh. Selanjutnya susu kacang almond. Sering kita lihat di supermarket, ya, kacang almond, kacangnya bentuk besar. Kalau tidak ada kacang almond, biasanya susu sari. Sari apa? Sule, apa? Panjangannya? Susu jeli. Yang kedua, ini baru kita bahas susu jeli. Selanjutnya air kelapa. Air kelapa banyak manfaatnya. Nah, terus setelah itu di dalam minuman yang halal ini ada firman Allah. Yang pertama, wahilallahum thayyibati wahirumu alaihimul khabisi, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka. Jadi sampean itu kalau menjadi seorang Islam, satu yang nggak boleh, sampean jangan sampai nyoba minuman yang halal, yang haram. Itu akan membahayakan diri sampean semua. Terus yang kedua, selanjutnya ini gambar apa ini? Sering kita tahu di supermarket juga ada, namanya ini bir bintang. Ini namanya alkohol. Sampai-sampai di dalam berita itu ada namanya penjahat yang mengumpulkan alkohol dan dicampur jadi satu, namanya minum racikan. Sampai-sampai itu bisa memabukkan dan membahayakan nyawa. Yang kedua, minuman haram. Jadi kita sudah membahas masalah halal, setelah kita membahas masalah yang haram. Haram berarti dilarang. Apa yang dimaksud dengan haram? Yaitu semua jenis minuman yang dalam kepercayaan Islam akan mendatangkan dosa. Kalau sampean minum minuman beralkohol, pasti gandengannya dosa. Contohnya orang mabuk. Orang mabuk itu kalau terbiasa mabuk, ya, terbiasa mabuk, kalau nggak punya uang, apa yang kita lakukan? Pasti mencuri. Ya, kalau nggak punya uang mencuri. Ternyata apa? Uangnya dibuat berfoya-foya. Itu pasti gandengannya. Selanjutnya kita masalah apa? Ya, ini berikut jenis-jenis. Berikut adalah beberapa contoh minuman haram, bir, dan seterusnya. Banyak sekali. Jadi kalau kita orang memabuk atau minuman keras akan membuat pikiran hilang. Jadi ibaratnya orang gila. Kalau kita kan sekarang 100%. Kalau orang suka minuman keras, maka apa terjadi? Orang itu bisa kayak melintur. Ini nggak sadar pasti orangnya. Jadi ngelantur, ngomongannya ngalor ngidul. Jadi orang yang mabuk itu membayangkan surga. Surganya diri sendiri. Nggak peduli sama orang lain, seolah melayang. Terus jus buah atau semua jenis minuman lain yang didapatkan dengan mencuri atau dibeli dengan uang curian memang halal, tetapi prosesnya keliru, bisa jadi haram. Itu maksudnya. Racun atau cairan kimia dan sebagainya. Sekarang ada di daerah Jember, itu orang mabuk menggunakan lem Raja Wali, dihisap. Orang itu langsung membayangkan sesuatu yang indah, surganya. Tetapi kalau tidak sama orang, itu seperti orang gila. Lem dihisap. Jadi membayangkan, berarti melayang orangnya. Jadi kalau kita membayangkan sesuatu, kalau kita minum alkohol dan seterusnya, maka kita akan membahayakan diri kita sendiri. Selanjutnya, 10 dampak sesuatu yang jelek. Menyebabkan keturunan saraf, gangguan jantung, gangguan pencernaan tubuh, dan banyak sekali ini. Ya. Terutama kalau kita generasi muda, kalau kita tetap mengkonsumsi alkohol, maka dampaknya akan jelek. Nah ini sampai di kepolisian itu menyita setiap tahunnya ini minuman keras, jumlahnya banyak sekali, ya, di Slender. Nah ini ada pemuda, pesta alkohol. Biasanya itu ada pada saat pesta tahun baru. Misalnya muda-muda berkumpul urungan beli minuman keras. Apa yang terjadi? Cuma kebanggaan saja yang dapat, tapi dampaknya akan sumur hidup. Maka dari itu di dalam mengkonsumsi minuman
atau makanan, kita harus memperhatikan yang namanya halal dan haramnya. Yaitu, apa yang kita perhatikan dalam hal minuman halal dan haram? Yang pertama, kita harus memperhatikan yang namanya merek. Merek itu pasti ada namanya produk halal. Di dalam produk itu, ibaratnya sudah disetujui, sudah dicek oleh namanya MUI atau BPOM. Apa BPOM? Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Lalu MUI, Majelis Ulama Islam, itu memberi label bahwa makanan ini layak dikonsumsi atau tidak, terutama sudah dengan syariat Islam. Nah, untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan minuman halal dan haram menjadi suatu bekal pada saat kita hidup di masyarakat. Yang pertama, minuman yang enak itu belum tentu halal, belum tentu. Maka kita harus memperhatikan namanya label. Itu tadi saya sudah tanya, ada yang suka teh, ada yang suka kopi, ada yang suka jus melon. Terus yang terakhir, kalau sama minuman yang bersoda, sama harus perhatikan ada kadar alkoholnya apa enggak. Kalau kadar alkoholnya 0% itu masih bisa dikonsumsi. Mudah-mudahan pertemuan kali ini sangat bermanfaat. Mudah-mudahan kalian semua menjadi generasi yang bebas alkohol. Tepuk 1, 2, 1. Tepuk anak soleh. Aku keras. Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua Keras. disayangi, ibu guru dihormati. Kita Islam sampai mati. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Yes. Dah, itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan bab yang berbeda. Sekian, terima kasih.